On air, on air. Satu, dua, tiga. Halo Ebers, kembali lagi kepada UIB On Air. Hari ini kita berada di episode 16, teman-teman. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah banyak membahas ya seputar program sarjana kebanyakan ya. Apalagi kan minggu lalu kita sempat bahas tentang beasiswa. Kali ini kita pengen lihat dari kacamata alumni nih. Kebetulan hari ini KG sudah mengundang ada alumni dari Magister Manajemen dan juga Magister Hukum, teman-teman. Boleh disapa dulu langsung kita pada hari ini ada Ibu Yesi dan juga Ibu Silvana. Ya, Oke, selamat pagi Ibu. selamat pagi. Iya, gimana perjalanannya di UIB hari ini? Oh, sangat menyenangkan lah ya, sekarang diundang ini ya. Iya, Jadi alhamdulillah. narasumber. Ketemu lagi Bu ya Ya, kita ya, ya. karena kita alhamdulillah sekelas ini. Kita kebetulan sekelas. Ya. Nah, Bu Silvana, gimana perjalanannya hari ini? Ini hujannya deras, Heeh. tapi ya terima kasih sudah diundang UIB ya Mm-mm. untuk podcast hari ini. Semoga bisa lancar dan semoga bisa juga membawa lebih banyak dampak positif dan informatif ya untuk orang-orang yang mau belajar lagi dan mengembangkan diri. Nah, sebenarnya awalnya saya memilih tema hari ini ya Bu. Saya mengundang alumni Magister Manajemen dan Magister Hukum dan especially kenapa perempuan gitu ya. Kita tahu ya ada perayaan namanya Hari Ibu 10 Mei kan ada ya, yang Hari Ibu di tanggal di bulan Mei kan ada ya. Nah, secara internasional. Dan kita ingin melihat aja gimana sih perjuangan sebenarnya perempuan-perempuan Indonesia especially itu ketika mereka harus dihadapkan dengan realita bekerja juga, mengurus rumah tangga juga dan sembari pendidikan S2. Menurut saya Iya. itu lumayan berat gitu loh. Apalagi saya yang masih muda aja saya ngerasa kayak S2 kemarin itu lumayan challenging gitu. Jadi saya pengen lihat dari kacamata ibu-ibu nih gimana nih cara menghadapi dunia perkuliahan S2 gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh saya pengen kenalan lebih dekat lagi dengan ibu-ibu. Bu Silvana ya. Ya, Saya manggilnya apa nih? Silvana? Bu Silvana ya, oke Bu Silvana mungkin boleh dijelasin Bu Silvana itu kapan mengambil S2-nya dan background pekerjaannya sebagai apa gitu-gitu. Oke. Saya ngambil S2 di UIB itu tahun 2020 pas COVID. Mhm. Nah, terus lulusnya 2022, wisudanya 2023 di Januari. Mhm. Nah, terus waktu itu saya masih kerja di PT TDK Electronics Indonesia sebagai Head Legal Department di sana. Nah, jadi udah menikah juga waktu itu dan kondisinya kan COVID, jadi ya agak berat juga sih karena eh, online itu kan jauh lebih berat ya, baik kuliah maupun kerja. Belum lagi waktu itu karena saya kerja di pabrik, banyak harus mengurus perizinan ke pemerintah dan itu kadang ke Pinang Bu, harus ketemu gubernur supaya bisa tetap operasional gitu. Challenging-nya lebih berat ternyata ya karena zaman Covid lagi. Iya. udah kuliahnya online kan, Iya. kerja juga gitu secara online pula. Aduh, Sebenarnya emang. struggle yang paling berat itu berkonsentrasi waktu kuliah online karena kan waktunya sangat panjang ya dipadetin. Nah itu ya agak susah sih waktu itu memang. Oke. Kalau Bu Yesi nih gimana nih? Ya, Backgroundnya kita pengen kenalan lebih dekat ya. Even saya sudah tahu sih sebenarnya Bu Yesi ya, karena kan teman sekelas ya. Tapi gak Ya. apa-apa. Mungkin Webers yang di rumah pengen tahu juga Bu Yesi. ya. Sebelumnya saya menyapa ini dulu ya. Ya, pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Yesi Aprinel. Kebetulan ini satu ini ya, satu kuliah kita. Satu dan kuliah, kita satu ya. kelas juga. Ya. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai abdi negara yaitu sebagai tenaga guru di SMP Negeri 20 Batam. Kemudian saya mengambil ini kuliah di Fakultas Bisnis Manajemen UIB ya. Ya kalau untuk seorang guru itu kelihatannya tidak ini ya relevan. Tidak relevan ya, karena magister manajemen Tapi kan. disitulah nanti ada hal yang perlu kita petik di situ. Kenapa sih saya harus memilih kuliah di UIB ini? Kenapa tidak di ini yang relevan saja? Ternyata di situ banyak sekali manfaatnya bagi saya sebagai seorang pendidik. Bagaimana menghadapi siswa di sekolah, kemudian ya kebetulan saya sebagai wakil kurikulum menghadapi teman-teman juga. Disitulah ilmu-ilmu yang kita dapatkan di UIB ini diterapkan, terutama ilmu dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah, kemudian manajemen sumber daya manusia dan ilmu yang diperoleh tentang
teori permainan bisnis pun bisa diterapkan juga di Ngeri Bu Yesi langsung ya, di di-spill sekolah. mata Memang kuliah-mata kuliah yang bisa dipelajari ya Bu diterapkan Yesi ya. semua. Jadi saya rasa kalau saya kuliah di UIB ini ya betul-betul tidak rugi lah rasanya kuliah di sini. Ya, itu poin pentingnya bagi saya setelah tamat dari ini dari UIB ya. UIB, terutama di Fakultas Bisnis Manajemen ini. Oke, mungkin kita merujuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya tuh penasaran sebenarnya alasan Bu Yesi dan Bu Silvana itu memutuskan untuk melanjutkan S2 tuh kenapa gitu loh. Mungkin boleh dari Bu Silvana dulu. Kalau dari saya tuh saya dari lulus S1 memang saya lulus S1 tahun 2003 ya. Saya memang pengen S2. Oh jauh gapnya berarti ya. Iya. Ke 2020, 17 tahun. Tapi waktu itu saya pengennya tuh nggak di Batam. Cuman saya penugasan di Batam. Waktu itu saya masih kerja di kantor AKHH Lawyers di Batam. Jadi saya agak kesulitan mencari sekolah karena di Batam kan belum tersedia lah yang bagus gitu. Nah terus saya sempat ngajar di UIB juga dulu waktu masih di Batam Center UIB-nya. Nah terus saya karena kesibukan pekerjaan akhirnya saya nggak ngajar lagi, terus saya lanjut kerja sebagai lawyer dan akhirnya pindah ke perusahaan, ke pabrik. Nah setelah itu di situ seperti yang mungkin Ibu alami juga ya, kita mungkin perlu pengalaman, bukan hanya pengalaman baru tapi juga upgrade diri dan upgrade ilmu. Karena S1 itu kan kita hanya belajar teorinya ya, secara teori, fondasi dan dasarnya. Nah di S2 ini ada hal-hal lain yang kita perlu dalam pekerjaan kita khususnya. Nah apalagi kan itu membentuk cara berpikir yang berbeda. Dan sekarang bukan cuman gelar yang dibutuhkan Pak, tapi juga pengalaman waktu kita sekolah S2 itu, waktu kita belajar itu sangat membantu di pekerjaan. Jadi kita lebih bisa memanage banyak hal dan lebih bisa explore lebih dalam. Kalau saya kan di bidang hukum ya Pak, nah jadi bisa lebih dalam untuk explore terhadap satu permasalahan hukum. Nah itulah. Walaupun terkadang S2 ini dibutuhkan untuk kenaikan satu jabatan. Kalau di profesi saya sih sebenarnya enggak Pak. Tapi kita perlu mengupgrade diri, mengembangkan pemikiran. Nah itulah jadinya mengambil S2. Berarti saya malah terpakunya tadi dengan ini pernyataan Ibu soal pernah menjadi dosen di UIB sejak tahun berapa berarti? Saya dulu 2004 ya Pak. 2004 ya? Berarti lulus S1 Ibu langsung ke Batam? Iya. Penempatannya langsung kena di Batam? 2003. Jadi AKH Lawyers tuh ada di Jakarta Pak. Punya kantor cabang di Batam. Saya ditempatkan di Batam. Nah waktu itu dekannya Pak Stefanus Haryanto. Itu dari Unpar juga. Saya kan lulusan Universitas Katolik Parayangan. Jadi saya ngajar di UIB. Dulu saya ngajar 2 mata kuliah, hukum acara pidana dan legal opinion. Berarti udah pernah ke UIB malah duluan Ibu ya. Maksudnya dari zaman jebot banget itu kan 2004 ya. 2004 tuh kan masih 4 tahun malah UIB usianya. Dan masih di Batam Center ya, yang bentukan ruko ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Iya kan? Ya udah lama itu. Nah, saya masih 4 tahun, Bu. Saya masih 4 tahun Ibu udah ngajar, iya. Terus sekarang saya ngajar juga ngajar lagi ya. dari UIB, terus kemarin sempat ada program praktisi mengajar. Nah, di situ saya mengajar, terus sekarang semester ini saya ngajar juga hukum pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Berarti sekarang selain punya firma sendiri ya, tetap mengajar di WIB juga ya sekarang ya. Berarti udah ini ya. Sejak kapan mengajar lagi di WIB? Abis lulus S2 langsung ngajar di sini, Bu? Tahun 2023 saya praktisi mengajar dulu, kan ada program pemerintah ya waktu itu praktisi mengajar. Saya ngajar hukum perlindungan konsumen, itu 4 kali pertemuan. Nah terus ngajar lagi sekarang ini Pak, tahun ini, semester ini. Oke, wah panjang sekali ternyata ya, lumayan juga nih dari zaman ini banget ternyata udah dari tahun 2004 mengajar di WIB sampai sekarang kuliah lagi pun S2-nya di WIB gitu ya. Terus sekarang kembali mengajar di WIB. Sekarang lagi lanjut studi ya Bu? Studi ya Pak di Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya nunggu UIB juga, tapi karena belum buka-buka. Ya kesana ya. Itu di sana udah semester berapa? Baru masuk Pak. Oh baru ya? Baru masuk semester pertama. Oh baru semester 1 banget ya? Oh oke.
Nah, sekarang ke Bu Yesi nih. Nah, sama sih Bu pertanyaannya, apa sih yang bikin Ibu tuh pengen melanjutkan S2 akhirnya? Yang pertama pasti yang sekilangnya sebagai guru ya. Menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Jangan hanya menengok di KTP. KTP itu usia kita berapa. Ya kalau kita lihat KTP ya mungkin kita malas lagi ya untuk ini ya, untuk apa kuliah ya. Tetapi itu semuanya kan harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak juga. Terutama dari diri sendiri dulu ya. Dari keinginan sendiri ya. Kemudian pengawas kebetulan alumni UIB menyarankan kalau seandainya memang untuk karir atau menambah ilmu ya baguslah Bu Yesi masuk kuliah di UIB. Pokoknya baguslah UIB. Pokoknya dia meyakinkan saya seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga dan keluarga saya juga mendukung. Support semua ya Ya, berarti ya. kemudian saya lihat juga alumni UIB yang dari guru itu sudah banyak ya di kepala sekolah. Jadi itu salah satu motivasi juga. Oh, untuk ini ya, kenaikan jenjang karir Bu Iya, ya. yang karir ya. Kita kan nggak tahu ya kalau untuk karir itu kan Betul. tergantung ini ya apa namanya jadi atas ya. Penilaian di lain sana ya. Tapi sudah banyak alumni itu. Terutama di sekolah saya ada 2 orang itu alumni UIB yang jadi kepala sekolah sekarang. Kemudian lagi guru yang lain ada guru lain waktu zaman Covid itu ya Bu ya. Zaman Covid itu beberapa orang itu lulusan UIB jadi kepala sekolah. Ya itu salah satu. Tapi itu bukan ini ya prioritas utama saya ya di situ ya Mas Gilang ya. Yang pertama itu pasti karena dinamika pendidikan sekarang ini ya kita tak mungkin sebagai seorang guru hanya ilmu kita hanya sebagai S1 aja. Jadi tidak rugi rasanya kita menambah ilmu lagi. Gimana supaya kita jadi seorang guru itu adaptif. Adaptif terhadap perubahan kurikulum. Kemudian bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang. Kalau seandainya kita tetap masih pola yang lama ya. Betul. Bisa hancur nanti ini Betul. ya masa depan anak-anak. Ya kita harus pandai menghadapi situasi seperti apa anak zaman sekarang. Terutama saya belajar di kuliah Mas Gilang. Sama-sama dengan Gen Z. Ternyata Gen Z ini seperti ini ya. Gak bisa ya. Gak bisa apa. Dulu ya Bu ya kalau santai kita ini ya kalau dikasih tahu sama ya lebih tua ini enggak Gen Z. Ini vokal ya. Anak-anak ini vokal banget ya. Kritis. Jadi kita harus bisa adaptif juga dengan dia. Itu salah satu ilmu yang saya dapatkan juga di perkuliahan ya. Dengan anak-anak muda semua. Terus dengan para Gen Z kita yang sudah tua ini akhirnya termotivasi juga jadi Mas Gilang jadi seolah kita merasa muda lagi. Karena kalau dulu Bu ya, dulu kan mau nyari referensi apa segala macam orang based on buku gitu-gitu kan. Sekarang kan udah berubah Bu. Ada pintar AI Ada Mendeley segala macam ya kan, ada sekolah. Iya, AI juga pakai gitu kan. Tapi juga. emang jujur Bu, saya tuh pernah jadi guru di salah satu sekolah swasta di Batam gitu loh. Memang dinamika kalau kita bicara tentang pendidikan ya, kayaknya memang perlu upgrade untuk dari sisi ini ya, apalagi kalau di manajemen saya rasa masih relevan karena sekarang jujur administrasi kayaknya banyak banget ya. Iya, banyak Ya, sekali. apalagi kalau Ibu Waka kurikulum kan, kurikulum itu kan benar-benar harus benar-benar memanage mata pelajaran segala macam gitu-gitu kan. Jadi memang sebenarnya manajemen relevan juga sih gitu. Bisa ini Mas Gilang, ilmu yang kita dapatkan contohnya, ini pekerjaan, sementara saya pelatihan juga. Jadi terpakailah ilmu di situ. Yang mana sih harus difokuskan dulu? Tak mungkin dua-duanya kita laksanakan. Pakai ilmu dari Pak Agus ya. Ya, bagaimana kita mengatur memfokuskan terhadap suatu masalah yang kita ini hadapi dulu. Baru setelah itu ya memang kalau dulu jujur juga ya saya belajar Mas Gilang waktu pertama saya kuliah tentang manajemen keuangan manajemen keuangan untuk manajer non keuangan. Ya, saya waktu kuliah pertama kali ya, apalah kuliah ini Jujur nggak ada ya? hubungan, iya nggak ada hubungan. Agak susah ya kalau itu mata kuliah susah itu. Saya kuliah dulu background saya kimia, guru ini. Tapi itu tantangan, jadi saya jadi tahu semuanya. Terus bisa memanage diri saya dulu, saya setiap sebentar lihat Shopee ya, belanja. Tapi sekarang setelah belajar tentang investasi, selalu berpikir juga akhirnya. Mending invest gitu kan. Mending invest. Apalagi ekonomi lagi kayak segini sekarang kan ya. Iya. Itu juga saya ini kasih tahu juga dengan rekan-rekan kan, ya ini ilmu yang saya dapatkan. Dulu saya sering inilah belanja sekarang saya memikirkan lagi manage diri saya. Ajar aja Bu ya, kalau dulu kayaknya kalau jajan aja gitu ya. Tapi sekarang setelah masuk S2 justru banyak pertimbangan lain, kayaknya lebih better investasi gitu loh. Jajannya pakai hasil invest gitu kan oke kan. Ya, tapi itulah ya kalau memang jujur S2 itu kayaknya yang paling perbedaan dari sisi pembelajarannya ya. Kalau S1 kita ada praktikal juga, tapi kan benar-benar dasar yang teoritis banget. S2 tuh memang secara penalaran lebih main ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Maksudnya benar-benar kita tuh dibuka gitu loh. Kalau mungkin kalau di S1 kita belajar tentang kalau saya nggak komputer ya, kita belajar komputer secara umum, tapi di S2 kita tuh benar-benar terpusat. Belajar tuh udah sampai ke inti dalamnya. Misalnya di dalam sebuah bisnis gitu kan, kita bahas bisnis tuh di dalamnya tuh harus seperti apa SDM-nya, ini segala keuangannya, pengaturan segala macam. Memang S2 tuh beda lah dari sisi dengan S1 tuh memang kerasa banget bedanya gitu. Even kalau kita belajar cuma 1,5 tahun ya, itu daging
Iya, semua daging. menurut Iya, saya daging semua. ilmunya gitu loh, daging kalau S2 tuh. Makanya saya pas sebenarnya kan saya agak lintas jurusan ya, maksudnya dari komputer ke manajemen. Dan menurut saya kan saya harus ambil matrikulasi lagi gitu kan. Saya belajar benar-benar kayak dari nol lagi nih gitu karena saya komputer, lompatnya ke manajemen. Tapi ketika saya belajar S2 di manajemen, saya kok malah tertarik ya. Kayak Iya. kayak Iya, betul. yang diajarkan tuh kayak Iya, benar-benar betul. hal yang bikin kita main critical Iya. thinking segala macam gitu-gitu. Jadi benar-benar kuliah S2 tuh Iya. menurut saya asik banget gitu. Nah, kalau dari ibu-ibu sendiri nih pertama kali daftar S2 gitu kan. Kita nggak usah bicara kenapa memilih UIB-nya lah ya gitu. Itu pasti pilihan masing-masing lah. Iya. Tapi ketika pertama kali mendaftar S2 ada nggak sih kepikiran-kepikiran aduh nanti kalau S2 gimana ya rumah gitu. Aduh Iya. gimana kerjaan gitu-gitu. Ada nggak kepikiran-kepikiran begitu Iya. gitu. Eh, Boleh Bu Yesi dulu atau Bu Silva dulu? iya. Mhm. Ya, kalau saya pertama kali masuk S2 itu pikir ya, dia otak ini masih bisa nyambung nggak ya? Itu dulu Iya, ya. itu dulu. Masih bisa nyambung nggak ya dengan pelajaran ini kayak seperti ini kan belum bisa membayangkan apalagi ini kan ilmunya kan baru, hal yang baru kan. Mhm. Itu satu tantangan bagi saya. Tapi kan saya itu memang tipikal orang yang suka tantangan juga ya Mas Gilang ya. Kemudian kedua membagi waktu. Biasa pulang sekolah jam 4 bisa lah tidur-tidur di Mhm. rumah lihat-lihat ini kan medsos apa. Nah, ini masih bisa nggak ya melakukan hal seperti ini. Ya betul. Terus membagi waktu juga dengan keluarga seperti itu. Terus yang terakhir ya kita nggak bisa ini juga ya apa kuliah gimana? Ada enggak masalah apa uang kuliah? Bisa nggak saya bayar ya uang kuliah di tengah ini anak-anak lagi sekolah ya? Mhm. Tapi semua itu hal itu bisa teratasi. Mhm. Ya saya rasakan ya masalah ini ya, bukan apa-apa ya, bukan kita memilih UIB ya. Waktu pembayaran uang kuliah itu kami juga ini apa mendapatkan keringanan juga. Oh, dipermudah Itulah lah ya. hebatnya iya, dipermudah untuk ini. Yang penting kita ini apa namanya? Membayar itu komit. Itu aja. Jadi malah soalnya kalau guru ya, kita ada berempat yaitu Mas Gilang ya. Kita kan mengharapkan ini ada TPG ya, sertifikasi. Itulah kita alokasikan untuk kuliah ya kan di saat kebutuhan keluarga juga kan. Jadi di saat-saat keluar itu nanti kami bayar. Alhamdulillah bisa dilalui dan bisa cepat lunas dibandingkan waktu yang ditentukan lagi itu. Itu kemudahan salah satu juga. Ada kesulitan nggak Bu? Maksudnya kan Ibu punya anak berapa? Dua. Dua ya. Nah, kan harus ngurus anak juga nih di rumah gitu kan. Apalagi kan tadi Ibu bilang harus bisa bagi waktu kan. Iya. S2 itu kan kebanyakan belajarnya justru di weekend kan, Iya, di Kamis Jumat Sabtu Iya. atau Jumat Sabtu Minggu gitu-gitu kan. Iya. Nah, Ibu tuh bisa ngebagi waktunya tuh gimana? Sementara kalau kita kemarin kuliah lah kan kita Iya. sekelas nih. Iya. Hari Sabtu itu kan kita masuk dari jam 9, Iya. tapi jam 3 tuh. Iya. Nah, itu gimana? Ya. Ya permasalahan sulit itu satu ya. Waktu pernah saya janji sama anak ya mau bawa belanja makan keluar lah ke mall gitu kan. Jadi saya sangka waktu itu nggak ada jadwal kuliah. Aha. Ternyata salah lihat. Oh. Nah di situ rasanya saya merasa ini kali. Aduh, Iya. udah janji gitu Kenapa kan. lah? Gara-gara kuliah ini anak saya jadi ini. jadi gimana saya ini apa? Janjikan lagi ke anak. Kemudian suami saya pun support ya. Pertama kali suami support. Jadi suami itu menghibur anak seperti apa dijanjikan. Sampai anak bilang seperti ini. Masa sih mama kuliah juga lagi? Udah usia segini masih kuliah. Jadi dibilang ya gimana saya yakinkan anak saya kalau kuliah itu penting. Ya nanti kakak juga kuliah seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi pokoknya niat kita ya Mas Gilang ya. Kalau niat kita itu bagus untuk apa? Semua itu tantangan tuh insya Allah kita bisa lalui. Yang penting motivasi dari diri kita sendiri dulu. Selain motivasi dari luar. Ya, Anak Ibu ada yang udah kuliah? belum Ya. ada kuliah. Nah, nanti bisa lah pelajari dari mamanya dulu kalau gitu. Ya, tentang dunia perkuliahan gitu-gitu kan. Nah, kalau dari Bu Silvana sendiri gimana? Ya waktu mau daftar tuh sempet ini sih waktu kan ya. Karena pekerjaan terus dulu sering bisnis trip juga. Walaupun COVID kadang tuh memang harus traveling ke Tanjung Pinang atau ke Jakarta yang ngurus perizinan lah. Banyak dinas keluar lah ya. Ya takut nggak bisa karena pasti kita ada ngerjain tugas kan. Ngerjain tugas weekend kuliah sisanya ngerjain tugas gitu. Nah tugasnya kan juga hal yang baru bukan sehari-hari kayak bikin report kerjaan. Itu sempat takut sih bisa nggak ya seperti Ibu alami. Terus support dari keluarga. Nah itu juga untungnya disupport. Suami saya kan lulusan UIB juga Pak, magister hukum. Tapi dia duluan baru saya. Jadi dia bilang bisa kok ini kamu kerjain. Kita inilah paham lah kalau kamu nanti akan weekend nggak ada waktu. Dan masalah biaya juga kami udah hitung dulu Bu. Supaya nanti nggak terkendala.
walaupun UIB itu memberikan sangat kemudahan ya, bukan harus di depan semua. Tapi kan kita nggak mau jadi berpikir kuliahnya bikin tugas, terus ujian, bikin paper, terus harus mikir biaya lagi. Nah, tapi ada kemudahan-kemudahan gitu, Pak. Ya itu sih yang berat ya waktu itu. Tapi pas dijalanin ternyata nggak seberat itu. Mungkin cuma di pikiran kita aja ya Bu, karena niatnya baik, niatnya mau belajar, terus juga dari UIB-nya support. Ternyata teman-teman sekelas, ketua kelas itu juga support gitu sih Pak. Terus ketika sudah menjalani semua berarti sebenarnya kuliah sambil kerja itu nggak sesusah itu ya? Iya, Nggak susah itulah ya? menurutku nggak sesusah itu dan fun ya Pak. Jadi unsur funnya itu nggak boleh kita lupain. Jangan dianggap semuanya terlalu serius karena ini pendidikan, sekolah, nggak gitu sih. Justru harus ada unsur funnya di sambil belajar itu menyenangkan. Karena kita dapat ilmu baru, kita bisa mungkin praktekkan juga seperti Ibu bilang dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, walaupun mungkin lintas ya Bu, Iya. tapi bisa kita praktekkan dan itu menambah potensi kita untuk bisa lebih keluar gitu loh Pak. Terus selama berkuliah ya Bu Yesi dan Bu Silvana, kira-kira challenge yang paling berat di dalam perkuliahan tuh selama belajar itu tuh apa gitu? Kalau saya pribadi dulu ya, saya tuh dulu ketika sebelum mulai melanjutkan pendidikan S2 lagi gitu loh, saya tidur masih teratur. Saya tidur tuh masih tidak begadang segala macam gitu-gitu, masih enak lah tidur nyenyak segala macam gitu-gitu. Tapi saya ngerasa banget ketika saya udah kuliah S2 tuh pola tidur saya tuh udah mulai berubah Bu. Karena kan kita perkuliahan ada yang di malam gitu-gitu kan ya, dan malam kan sampai jam 10 gitu. Pulang kerja, lanjut kuliah lagi sampai jam 10 malam gitu-gitu kan. Nah terus pola tidurnya akhirnya jadi berubah. Jadi tuh saya sering insom dulu. Apalagi kalau kita lagi pas ngejar penelitian kita itu kan, itu tuh bener-bener begadang tuh kadang bisa sampai jam 2 subuh gitu-gitu. Tapi ketika udah lulus, wah tidur saya nyenyak lagi gitu loh. Tidur saya tuh nyenyak lagi, bangun pagi juga, wah fresh banget. Saya pikir kok kayak nggak ada apa-apa ya, kayak nggak ada beban gitu ya. Jadi kayak lepas semua gitu loh. Jadi challenge saya terberatnya itu adalah ketika mengatur pola tidur ketika perkuliahan itu kemarin gitu loh. Kalau secara pembelajaran oke lah, teman-teman yang ketemu juga asik gitu loh. Even ada gap umur yang beda-beda ya, tapi gap umur beda-beda ini juga suatu apa ya, uniqueness yang ada di kelas dan hal yang seru menurut saya gitu loh. Karena saya melihat teman-teman ada yang dari bidang kerja yang beda-beda ya, ada yang dari pemerintahan, ada yang dari ini segala macam. Ketika di kelas itu mereka tuh kayak secara tidak langsung meng-spill apa yang mereka alami di kantor gitu segala macam. Oh ternyata kayak gini ya kerja. Oh ternyata struggle-nya tuh begini-begini ya. Cara mereka tuh gimana ya. Jadi kita punya banyak sudut pandang nih gitu. Kalau kita seandainya ngalamin hal yang sama dengan teman-teman, terus cara mengatasinya itu caranya seperti apa, kita bisa pelajari dari mereka juga gitu. Nah kalau dari Bu Yesi dan Bu Silvana selama kuliah itu tuh yang paling berat challenge-nya itu apa? Gitu. Waktu olahraga, saya kan orangnya suka olahraga. Oh cukup aktif Bu ya? Iya. Apa olahraganya? Pilates, badminton, Iya, padel. padel. Sekarang kan lagi Sekarang rame ya padel ya. Tapi yoga, terus saya ambil salsation juga, sama setiap pagi saya jalan pagi Pak. Nah itu ngatur waktu olahraga sih yang kurang, karena kan kita pasti harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau kurang tidur itu bahaya banget, apalagi buat yang udah berumur Pak, itu bakal burn out sih kalau kurang tidur. Jadi nggak efektif buat kerja juga, nggak efektif buat sekolah ya, buat belajar juga. Jadi ya saya selalu sempatkan seenggaknya saya jalan pagi lah gitu. Olahraga supaya tidurnya bisa cukup. Karena kalau tidurnya nggak cukup, waduh gawat itu. Iya. Saya juga ngerasa kayak zombie saya bangun pagi itu. Bener. Karena kurang tidur kan. Ya tapi sekarang kan ya nggak kayak dulu ya Pak, harus baca buku segitu banyak ya. Sekarang dari artikel-artikel itu kita juga bisa tinggal nanti cari buku referensinya. Jadi toolsnya tuh udah lebih banyak dan pilihan dan mudah sih. Jadi nggak usah terlalu takut juga. Kadang tuh problemnya kita mau sempurna Pak. Dalam bikin artikel atau tulisan Terlalu kita perfeksionis ya. kita mau sempurna yang akhirnya jadi nggak selesai-selesai. Ya harus dimulai dan kita harus bisa sebenarnya lebih kayak pencarian diri sendiri ya waktu kita menulis. Salah itu ya nggak apa-apa, dikoreksi tuh nggak apa-apa. Terus ya harus sabar dan tekun. Itu juga struggle sih Pak, karena saya agak perfeksionis waktu saya ngerjain. Akhirnya saya di situ belajar banyak. Ya yang penting nulis dulu.
nggak harus sempurna, nanti pelan-pelan kan kita baca lagi, kita perbaiki. Kadang-kadang orang maunya dia pikir 3 hari bisa kelar, padahal nggak kayak gitu sih Pak. Riset kan, kita harus riset. Iya, nggak apa-apa pelan-pelan tapi ada hasilnya daripada nunggu mood. Nah itu udah nggak bisa kayak waktu S1 kebut semalam kita kerjain, itu nggak bisa sih kalau S2 menurut saya. Kalau Yesi gimana? Ya. Apa yang paling berat challenge-nya? Apalagi kan, Ibu S1-nya di 2003, 2003. Bu Yesi S1-nya 2000 berapa? Saya 1995. Ini lagi lebih jauh kan? Pasti kan banyak hal yang sudah sangat-sangat berubah kan Bu Yesi kan ya. Dari zaman Ibu belajar S1 dulu sampai yang sekarang. Pasti ada challenge beratnya tuh di mana tuh Bu Yesi? Ya, challenge beratnya itu waktu saat ini statistik, belajar statistik. Oh iya. Jadi statistik waktu saya kuliah dulu bukan ini apa namanya kuantitatif, tapi saya ini kualitatif ya. Jadi waktu saya penelitian dulu kan hanya real barang nyata ya, pembuatan waktu itu salah bikin kontak lens ini ya karena kimia. Sekarang dihadapin dengan data, jadi saya harus belajar lagi. Membaca data baca. gitu kan. Waktu apa lah ini, pokoknya saya lihat awal-awal apa lah ini. Jadi ya di situlah saya mulai belajar ya cari ya. Sekarang banyak yang bantu ya Mas Gilang. Dulu kan mencari buku aja referensi aja susah, harus pergi ke perpustakaan. Sekarang beli jurnal lagi pun kan. banyak kan. Kemudian dibantu juga dengan ini lagi kan dengan apa? Oh ada AI yang bisa membantu juga kita, yang mempermudah juga kita ya mencari apa ya referensi apa juga kan. Terus disitulah saya belajar lagi tentang ini statistik, bagaimana cara pengolahan data dari ini apa penelitian. Akhirnya bisa saya mengerjakan. Yang penting kuncinya itu tadi kemauan. Terus yang kedua tentang terberatnya waktu saya kuliah di pertama ya, kebetulan mertua saya tinggal di rumah, sakit ini ya, sakit apa, memang nggak bisa apa lagi terbaring gitu, dan ini sudah ya menghadap yang kuasa juga ya Mas Gilang mungkin tahu juga ya, waktu itu saya mau presentasi dengan Pak Pulung mata kuliah pemasaran gitu salah ya. Di situ pas hari pertama dia meninggal. Jadi ya untuk pengertian, nah itulah hebatnya ya UIB apa para dosennya itu yang memberi apa namanya Ruang lah. iya ngasih ruang ke ruang kita ya kita. Jadi saya nggak ngempet presentasi waktu itu, takutnya nggak dapat nilai apa kan ya, tapi karena dosen pengertiannya kalau meninggal dunia ya di rumah, waktu itu mertua saya tinggal di rumah ya, itu bisa dihadapi dengan ini, dengan apa namanya ya, alhamdulillah lah nilai masih bagus Aman dikasih gitu ya. karena saya ada tipsnya juga Mas Gilang kuliah. Apa tuh? Ya kalau saya kuliah ya duluan bertanya atau duluan menjawab. Nah di situ. Pantas ya. ya. Tapi kan, Bu Yesi tergolong aktif juga sih. Jadi kan otomatis nama kita kan sudah Iya, ditulis kan. di notice lah sama dosen ya. Dinotis, nah jadinya itu ya. udah aman itu. Kayaknya prinsip Bu Yesi itu dosen melempar pertanyaan, bener enggaknya jawab dulu aja gitu. Ya karena Bu Yesi itu tergolong aktif banget. Kayaknya paling ini Bu ya, paling ini juga ya. Ya itu salah satu saingan tips saya juga nih Bu Yesi ini dulu. Ya, Tapi mungkin gitu. di kelas harus gitu Bu, karena kan itu kita explore di situ ya, Benar, ide benar. terus nanti Iya. apa yang disampaikan dosen itu ya harus, kalau kita ada pertanyaan atau ada keingintahuan lebih lanjut ya harus ditanyakan ditanyakan. supaya berkembang gitu. Karena jujur menurut saya ya, kalau ketika dosen bertanya sesuatu dan kita menjawab, mereka tuh tidak memikirkan kita benar salah. Gitu loh. Mereka memikirkan kamu nih mikirnya sampai mana gitu loh. Kayak kira-kira pemikiran kamu akan seperti apa. Sama dia mungkin kalau andainya ada yang kurang baru ditambah-tambahin kan, kayak oh sebenarnya udah bener mungkin kata dosennya. Tapi mungkin akan lebih efektif kalau begini-begini. Nah, jadi kita juga terbuka kan pemikirannya, jadi memang seru sih pembelajaran S2 itu seru. Nah, kalau Bu Yesi dan Bu Sivana dulu di kelas ya, di kelasnya kalau tadi kan kita bicara tentang struggle-nya kan, tentang challenge-nya gitu loh. Tapi teman-teman kelasnya gimana selama di perkuliahan gitu? Kita pengen dari Bu Silvana dulu, karena Bu Silvana kan online nih kebetulan kan. Kan harusnya interaksinya mungkin untuk tatap muka tidak akan sesering yang kita pembelajarannya hybrid gitu loh, yang memang online dan offline gitu. Nah kalau Bu Silvana tuh gimana? Nah ini teman-teman di kelas itu Pak, kan ada yang dari Tanjung Pinang juga. Nah yang di Batam ini kami dulu sering ketemu Pak. Justru karena nggak pernah ke kampus waktu itu kan harus dari rumah ya, semuanya aktivitas dibatasin. Kita sering ketemu di luar Pak. Entah kalau ada tugas itu biasanya kita ketemu, saling support satu sama lain karena kita kan sama-sama nggak ngerti juga ya. Jadi sama-sama nyari lah ya. Sama-sama nyari. Terus untungnya dosen-dosennya itu sangat terbuka. Kalau misalnya kita ada pertanyaan,
di luar jam kelas, apalagi terkait tugas, nah mereka tuh sangat membantu gitu loh Pak, ngasih arahan-arahan ke kami cara kerjainnya gimana. Karena backgroundnya kan yang tadi Bapak juga cerita beda-beda, ada yang jaksa, ada yang Betul. polisi, terus Sangat-sangat diverse ya. ada yang kerja legal perusahaan, ada yang dari kesehatan juga. Jadi ya kita justru di situ saling mengenal satu sama lain, saling support, terus banyak diskusinya malah Pak. Ya mungkin S2 harusnya seperti itu ya. Kita yang lebih aktif untuk mencari tahu sendiri, untuk diskusi antar teman. Jadi kita nggak pernah berpikir itu kayak saingan. Kompetitif Iya. tetap ada. Iya. Karena kan pada akhirnya kita bikin tugasnya masing-masing. Tapi di situ saling support bahan. Kalau topiknya berbeda kita nemu bahkan kirim gitu loh Pak. Ini artikelnya kayaknya kamu kan tentang ini. Ya Kayaknya cocok inilah, ini deh gitu ya. ini ada bahan-bahan gitu. Jadi ya memang harus mandiri seperti yang tadi Ibu bilang juga, kalau dari kita niatnya udah mau belajar ya kitanya yang harus aktif ya Bu ya. Iya, Bu. Kalau Bu Isi gimana teman-teman sekelasnya? Oh, kalau cerita teman sekelas ya, sekarang saya rindu ya sama teman-teman Oh, sekelas. Rindu sama saya nih? Ya, termasuk Teman Mas ini Gilang kan. juga. Wih. Nah, ya yang saya ingat sekali ya waktu ini yang saya ingat di perkuliahan ya, kalau teman-teman sekelas ya, di saat pembagian kelompok. Nah, Itu sering drama ya. Drama. Iya, sering drama. Karena kan gini Bu, kita itu kebetulan karena diverse banget gitu kan. Kan mengatur waktu untuk kerja kelompoknya agak Iya, susah. iya. Jadi kadang-kadang ada request, Bu Yesi itu pernah sampai nelpon kan, Mas Gilang boleh nggak kelompok saya itu isinya guru semua katanya. Karena katanya apa? Kebetulan saya ketua kelas Bu ya, Iya, saya ketua kelas iya. dulu. Jadi pembagian kelompok itu diserahkan ke saya gitu. Jadi Bu Yesi itu nanya, Mas Gilang boleh nggak kelompok saya itu isinya guru semua? Saya pikir kenapa gitu? Supaya katanya biar gampang ngatur Iya, waktunya. Karena kan guru-guru jamnya kerjanya kan mungkin bareng ya, jam pulangnya bareng, jam berangkatnya bareng. Jadi mereka tuh bisa ngatur waktu yang sama. Akhirnya hal seperti itu saya coba terapkan juga di kelompok-kelompok yang lain. Jadi kalau memang pertama kita bagi dulu nih, memang kita bagi dulu, baru setelah itu nanti kita discuss lagi. Kalau memang nggak nemu titik tengahnya, udah saya bantai aja, biasanya saya bantai gitu. Udah ini nggak ada lagi, pokoknya ini kelompoknya udah gitu. Iya. Tapi emang iya ya Nah, kayak itulah gitu. itu yang paling saya ingat ya. Jadi saya satu kelompok dengan guru, ayo cepat kirim. Iya. Kirim ke guru nama kita langsung. Nanti kita dapat kelompoknya ini nanti. Iya. Ya campur lah gitu ya. Biasa kan saya Ya, nanya dulu kan, iya. Bu silakan ada yang mau memilih kelompoknya gitu, Iya. silakan pilih dulu gitu. Wah langsung, biasanya langsung isi. Kan guru-guru tuh langsung isi, saya ini guru semua nih gitu Ya, langsung isi. ya karena ya tadi dibilang Mas Gilang ya waktunya juga ya. Terus kita juga satu circle juga ya, maksudnya usia hampir sama. Nanti kalau kita bergabung sama anak muda, nanti kita ya kayak mana yang menghadapi anak Gen Z ini, kita udah nampak di situ ya di grup itu kan kita sudah bisa lihat, oh seperti ini anak Gen Z ini ternyata ya seperti itu. Ya Tapi pernah. kalau bikin PPT cepat Bu anak Gen Z Bu. Ya, tapi kebetulan ya Bu, Bagus lagi. kami satu kelompok guru nih, guru-guru yang ini semua apa? Yang rajin belajar loh Bu. Nah, yang rajin Iyalah, Bu, semua. kencang lah, Yang kencang. kencang. Rajin belajar. Jadi Penulis artikel kayaknya lebih jago ibu guru sih jujur. Karena mereka kayak tiba-tiba udah jadi gitu loh. Iya. Hah? Ya. Cepet banget gitu. ya jadi kami pun sama juga kayak seperti ini ya, Bu Dewi ya, Bu Fitri, Iya, Bu Dewi lagi ya, Bu kencang, ini lagi satu Bu Radi. Ya itu kita nggak mau kalah juga dengan ini yang muda-muda ya. Ya kita bisa inilah apa namanya, berkompetisi. Sebenarnya nggak kompetisi ya Mas Gilang, untuk memacu semangat kita juga ya, seperti apa mengerjakan tugas itu. Kita sering pantau tuh, siapa udah siap itu, siapa udah siap. Cepat aja cepat kerjakan. Ya alhamdulillah ya Mas Gilang lihat sendiri ya, kalau seandainya guru tampil ini ya, Iya. tampil presentasi ya. selalu mendapat pujian ya, Iya, dia nggak ada requestan ya. Iya. Ya itu salah satu pengalaman ya. Terus kawan-kawan tuh seru juga ya, maksudnya anak-anak mudanya itu saling mendukung. Kadang-kadang dia menanyakan pengalaman ke kita, Bu seperti apa sih ini ya, kita saling berbagi lah. Kita pun juga tanya juga sama anak muda. Ya seperti nanyakan tentang ini apa namanya, PLS itu seperti apa ya, belajar juga dengan dia dengan apa sehingga kita juga bisa ya. Pokoknya tidak bisa dilupakan lah ya MM25 ini semuanya. Ya, seru Bagus ya. Ya selain itu juga mahasiswinya yang muda-muda tuh ganteng, cantik-cantik juga, terbawa muda juga kita jadi lah gitu. Energinya Ya, ya, Bu. energinya, Energi mudanya iya, memang terbawa harus muda tuh lah kita. Ya Lebih- bisa kita bergaya seperti orang tua ya, harus disesuaikan juga kita jadinya. Justru kayaknya lebih gaul Bu Yesi. Karena dulu tuh kalau tiap habis kelas tuh yang paling semangat ngajak bikin TikTok. Bu Yesi. Iya. Bu Yesi tuh yang paling semangat. Ayo Mas Gilang kita foto dulu. Kita foto dulu sama Pak ini. Kita foto sama ketua. Pokoknya saya sering di-mention sama Bu Yesi. Kita foto dulu sama ketua. Terus tiba-tiba nanti ngajak bikin TikTok. Tiba-tiba lagi di mana, lagi
di apa kita kemarin tuh Iya di pengabdiannya di bakau serip ya, bakau serip. Wah, itu kan enak tuh udah bagi-bagi semua. Adalah momen di mana Bu Yesi tuh pas lagi survei ajak juga TikTok segala macam bikin TikTok. Tiba-tiba ada naik aja di TikTok yang Bu Yesi. Udah dibikin video nih. Gaul juga ya Bu Yesi itu. Ya itulah. Bu Yesi punya TikTok guys. Jadi cari aja lah Bu Yesi. Mungkin boleh di-spill tuh TikToknya Bu Yesi apa tuh biar nanti ada yang follow gitu kan, pengen tahu kehidupannya Bu Yesi seperti apa gitu. Nah, Bu Yesi dan Bu Silvana gitu. Saya pengen bahas lagi masih di dunia perkuliahannya ya gitu. Nah, kan kita kadang-kadang ya kalau at least saya pribadi ketika udah pulang kerja tuh kadang ngerasa exhausted. Apalagi setelah pulang kerja mengalami hari yang berat, kerjaan yang banyak segala macam gitu-gitu. Pulang masih harus belajar. Tapi kan kita tetap harus dituntut fokus nih. Apalagi online kan. Online itu kan perkuliahannya kan tidak interaktif di depan wajah kita ngelihat tatap muka gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan kita kalau online tuh kita nyala aja. Tapi nggak didengarkan gitu-gitu. Tiba dipanggil baru panik gitu kan. Dipanggil nih nama. Pertanyaannya apa tadi, kita bingung kita online gitu. Nah, cara supaya untuk kita menjaga tetap fokus setelah menjalani hari yang berat segala macam ketika ibu-ibu kemarin kuliah tuh gimana supaya tetap fokus bisa mendengarkan kelas gitu. Saya dulu Boleh. ya. Kalau saya Pak, saya harus dalam satu ruangan yang nggak ada orang lain Pak. Karena begitu nanti ada suami atau anggota keluarga lain, nah itu fokusnya udah jadi beda. Berubah ya. Karena mereka suka nanya barang ini di mana, itu di mana. Jadi saya harus satu ruangan ya saya aja. Nah terus biasanya saya kalau misalnya besok mau kuliah, saya harus tidur cukup sebelumnya Pak. Walaupun kerjaan di kantor banyak, tapi kalau tidur saya cukup, saya pasti bisa fokus. Dan lagi kalau kita udah tahu mau kuliahnya apa, itu biasanya kita di grup tuh suka ngobrol sedikit. Nanti kan ada pertanyaan. Jadi waktu kita kuliah, kita tuh kayak udah mau tahu sesuatu. Nanti mata kuliah ini mungkin pelajarannya ini nanti mau ada yang ditanyain. Jadi menganggap itu sebagai sesuatu yang kita bisa banyak belajar di situ gitu. Jadi kayak teka-teki yang mungkin nanti bisa ada jawabannya gitu kan. Apalagi kalau hukum kan itu banyaknya berita-berita terkait gitu loh Pak yang baru, sedang hangat gitu kan ya. Ataupun dari pekerjaan gitu kan. Jadi ya bisa fokusnya karena itu kita punya pertanyaan sendiri sebenarnya dan kita gunakan momen untuk belajar kuliah di saat itu, belajar online untuk nanya juga gitu. Ya jadi jangan dianggap itu sebagai beban kita harus masuk kelas, tapi ini tuh mungkin kita bisa dapat jawaban loh dari berita yang beredar, terus dari mungkin pertanyaan pekerjaan kita gitu sih Pak. Oke, kalau Bu Yesi gimana? Kalau saya bisa fokus tadi ya, sama juga seperti Ibu tadi harus di dalam ruangan juga. Tapi kalau saya mau kuliah, saya pesan sama anak semua, sama keluarga. Nanti jangan ganggu mama ya, mama mau kuliah. Mama mau presentasi nanti sekitar berapa menit. Nah, itu udah kasih tahu, tapi tetap ada yang ganggu juga. Terus kalau fokusnya itu ya Mas Gilang ya, saya suka dengan ini dosennya. Dosennya banyak kalangan praktisi. Jadi belajar itu bukan sekedar teori aja dapat. Memang betul-betul implementasinya ke dunia dunia kerja. Dunia kerja ya. Ya, dunia kerja. Kebetulan dulu saya pernah juga sebelum jadi guru kerja di perusahaan ya, berapa tahun. Ya dapat juga ilmu itu, kemudian gimana ilmu itu bisa diimplementasikan ke sekolah. Ternyata betul-betul luar biasa ilmu itu kalau kita implementasikan di sekolah. Jadi seperti dosen boleh saya sebutkan ya, seperti Bu Lili, Pak Ferdinand, Pak Pulung, Pak Agus ya. Kemudian juga ya metodologi penelitian Pak Happy ya, dosen lain Pak Edi juga ya. Jadi pokoknya inilah dosennya luar biasa. Ya. Jadi dia pengertian, kemudian ilmu yang diberikan ke kita itu ilmu yang yang diperoleh dia di dunia kerja. Nah, yang udah ngalamin lah ya. Ngalamin seperti itu. Seperti Bu Lili juga dijelasin, walaupun Bu Lili kelihatannya kita takut ya awal-awal tapi ternyata betul-betul ini bagus. Ilmunya ilmunya ini. Nah, itu yang bikin saya fokus. Ya pernah kejadiannya Mas Gilang ya, saya ceritakan aja. Saya ketiduran loh kuliah tuh. Sampai udah dibangunkan sama anak atau Fitri, teman-teman. Udah mau absen itu kan terakhir kan. Jadi dibilang kenapa Ibu? Memang nggak tahu saya betul-betul capek. Tapi kehebatannya UIB, besok saya bisa tonton lagi apa. Karena direkod ya. Saya pasti ini tonton lagi, akan saya biarkan. Karena itu memang rugi rasanya kalau seandainya ilmu itu tidak kita hanya sekedar kuliah duduk seperti itu ya. Itu bukan saya seperti itu. Jadi
besoknya bisa dilihat lagi rekaman videonya. Itu adalah kejadian sekali itu waktu saya ketiduran. Udah tinggal saya aja lagi sendirian di situ. Nah Iya. itu salah satu momen ya ini belajar itu ya, Mas Gilang tadi bilang fokus tadi kan ya. Tapi biasa lah ya, Ya, S2 wajar sih kita iya, manusia normal aja, habis capek kerja iya, segala macem. Toh ujung-ujungnya masih bisa dilihat juga iya gitu kan dilihat ya. juga Terus besoknya kalaupun ya. saya nggak lihat pun masih ada teman-teman yang bisa kita tanya sebenarnya kan Iya, ya. tapi saya kurang puas rasanya lebih baik Oh, di apa? lihat betul ya. Lihat lagi di Oke. apa lagi ditonton Ada mata lagi. kuliah favorit Ibu? Oh. Ada mata kuliah Ya, favorit? ada Pak. Ada ya? Apa Bu? Waktu itu sosiologi hukum ya Pak. Itu belajarnya apa? Tentang apa itu? Sosiologi Eh, hukum. Sosiologi hukum itu kan lebih ke yang hukum hidup di masyarakat ya Pak. Jadi Terasa lebih dekat ya justru ya. gimana bisa hukum itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Nah karena kita kan udah banyak belajar teori. Terus kadang-kadang teori ini bisa efektif gimana sih? Nah disitulah kita belajar banyak Pak. Dosennya dulu Bu Dr. Nurlaili Pak. Bu Nur Laili. Kalau gue sih mata kuliah favoritnya apa? Oh, kalau saya bilang semuanya menyenangkan semua sih kita bilang ya. Cuma ya yang favorit itu ya, yang sekarang saya ingat dengan ini Pak Ferdinand waktu itu. Pak Ferdinand. Mata kuliah apa waktu itu? Strategi bisnis untuk koperasi dan global. Oh. Nah di situ. Jadi kita memang waktu itu belajar tentang ini ya, dinamika apa dunia sekarang ini kan ya sebagai seorang guru kita tetap harus up to date ya tentang hal-hal kayak itu ya. Ya di situ saya belajar dengan dengan Pak Ferdinand ya. Sampai waktu itu saya masih ingat Mas Gilang mungkin tahu juga ya saat saya presentasi ya di situ sampai saya dipanggil oleh beliau. Dia nggak percaya kalau saya itu waktu itu guru. Nah, Guru itulah ya. itulah momen yang saya ingat yang ya kalau kita memang suka ya Bu ya dengan mata kuliah itu pasti ini ya. Apa Iya. namanya? Aktif, Ya tertarik aktif di gitu situ. ya. Jadi membahas tentang waktu itu perusahaan apa. Jadi ya tadi saya bilang sama Mas Gilang yang mendukung saya itu juga suami. Suami kebetulan kerja di perusahaan. Jadi saya banyak diskusi juga dengan dia tentang apa? Tentang mata kuliah waktu itu yang saya bilang tadi awal-awalnya saya kurang paham apa ini mata kuliahnya. Di situ saya ini jadi tertarik. Jadi ternyata ilmu ekonomi itu memang apa? Ya memang menarik ternyata ya Mas Gilang. Iya. Kalau saya Iya. dulu sukanya ini justru manajemen keuangan. Iya, manajemen Jujur keuangan. manajemen keuangan itu sebelum saya masuk kan kita kena matrikulasi ya. Jadi ada belajar sedikit tentang manajemen keuangan. Kok kayak susah banget ya gitu ya kayak manage keuangan tuh iya, wah ribet manajemen banget. Baca buku PVP segala macam, menghitung rumusnya, book per value, sampai belajar tentang investasi dan saham-saham. Tapi setelah saya belajar dan saya coba terapkan gitu ya. Kita belajar dikit-dikit lagi lah setelah belajar dari sana saya coba main saham, coba main investasi RDPU segala macam gitu-gitu kan. Ternyata lumayan ini loh, lumayan menghasilkan gitu loh, membiarkan uang berputar gitu kan, membiarkan uang berputar segala macam. Walaupun kesannya susah gitu ya, tapi memang ilmunya tuh nempel di saya sih, menurut saya. Jadi makanya pelajaran manajemen keuangan tuh menurut saya yang paling berpengaruh setelah, yang paling banyak pengaruhnya setelah lulus bahkan gitu. Makanya itu jadi mata kuliah favorit saya yang ada di MM dulu gitu loh, dibanding yang lain. Nah, kalau ibu-ibu sendiri setelah lulus itu dampak yang paling dirasakan apa setelah lulus S2? Iya boleh. Mengubah cara berpikir saya Pak. Itu udah pasti. Dulunya mungkin kita lebih sempit ya cara berpikirnya. Sekarang lebih luas dan kita jadi bisa menerima pendapat orang lain dan memahami cara kerja dari pemerintah, memahami cara kerja dari perusahaan dengan lebih mudah. Kalau dulu tuh kayak lebih kita berpikir banyak yang menyulitkan nih dari pemerintah. Padahal sebenarnya mereka punya SOP-nya sendiri, punya aturannya sendiri yang mungkin ya seketat itu untuk menjaga kepastian hukum gitu Pak. Nah setelah lulus S2 saya jadi lebih mudah memahami, dengan Peka lebih ya. mudah memahami cara berpikirnya dari pemerintah, cara berpikir dari serikat pekerja ataupun cara berpikirnya dari perusahaan. Kita dalam pekerjaan itu jauh lebih mudah Pak. Oke, kalau dari Bu Yesi? Setelah ini ya. Setelah lulus ya, yang paling berpengaruh tuh apa? ya saya hubungkan dengan ini ya mata kuliah ya. Boleh. Ya mata kuliah inovasi itu ya sama Bu Desi ya. Ya itu memang penting sekali loh sekarang karena pemerintah Kota Batam semua sekolah atau EPD ini harus mengikuti lomba inovasi setiap tahunnya. Ya sebelumnya saya sudah pernah ikut sekolah ya dapat ini juga. Tapi setelah kuliah ini lagi
meningkat lagi dapat kemarin ini Oh. ya. Jadi dapat ini ya ilmunya itu seperti apa sih sebuah inovasi itu. Jadi itulah saya bagikan ke ini ke kawan-kawan di sekolah kan. Jadi ada juga siswa sekolah lain yang pengen belajar kok bisa Bu Yesi dapat ini dapat apa ya karena saya memang ilmunya itu dapat dari ini juga dari UIB gimana sebuah inovasi itu ada dari sebuah permasalahan. Terus yang kedua tentang kuliah ketahanan organisasi. Nah, jadi semua yang kita dapatkan di sekolah itu ya Mas Gilang ya, maksudnya prestasi di sekolah, prestasi siswa itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Memang harus tim. Ya itu tadi yang dibilang Ibu tadi bersaing itu tetap ada ya Bu ya. Tetapi yang pertama itu kolaborasi kerjasama. Ya kalau seandainya di suatu sekolah, kalau seandainya gurunya sudah ada ini gap, nah itulah dituntut peran pemimpin di situ. Gimana dia mencairkan suasana, menjadi organisasi itu menjadi bagus sehingga dia pekerjaan yang kita lakukan ini bisa diselesaikan. Jadi kalau di sekolah bukan hanya mengajar aja Mas Gilang, banyak sekali tuntutan administrasi. Ini lomba inilah. Sekarang banyak sekali dari kementerian sekarang kependudukan ada lagi lomba. Kemudian dari pemerintah Kota Batam tadi ya lomba inovasi. Kemudian dari DLH Dinas Lingkungan Hidup lomba Adiwiyata. Itu kerjanya bukan kerja sendiri, itu semuanya adalah kerja tim. Nah, dari ilmu inilah saya belajar bagaimana tentang pelajaran manajemen perubahan dan ketahanan organisasi ya. Nah, di situ kita diajarkan menghadapi orang-orang itu seperti apa. Jangan sampai tidak ada 1-2 orang yang tidak mau bekerja. Jangan kita biarkan mereka tapi tetap kita rangkul. Nah, itulah kehebatannya Yang paling itu. terpakai ya. Oke, Ibu nggak terasa pembicaraan kita kayaknya udah hampir sejaman ini ya. Nah, iya. Tapi sebelum kita ke closing statement, saya pengen Ibu-ibu mungkin menyampaikan ke penonton kita UI Bersari ini pesannya apa untuk para penonton pada hari ini gitu. Boleh dari Bu Silvana dulu. Pesan saya apalagi buat perempuan Indonesia, jangan pernah berhenti belajar dan umur itu bukan halangan. Kalau kita memang mau niat mengembangkan diri, belajar, ya harus dilanjutkan ya Pak studinya gitu. Itu UIB itu pilihan yang bagus karena UIB yang dulu yang pernah saya ngajar itu jauh sudah berkembang dan sangat menjaga standar kualitas gitu Pak. Jadi di sini juga kita bisa banyak bertemu yang bidangnya beda-beda, memperluas koneksi, networking. Nah, itulah pesan saya, jangan berhenti belajar dan cepat direalisasikan karena banyak yang nanti deh nunda-nunda. Oke, boleh. Silakan Bu Yesi. Ya. Kalau saya sih untuk menghadapi dinamika pendidikan sekarang ini ya, sebaiknya para guru yang hanya S1 ya masuklah kuliah di S2. Kemudian jangan takut kalau seandainya kuliahnya nyebrang, istilahnya kan nyebrang. Ternyata ya disitulah tadi saya bilang poinnya di situ. Ya ternyata ilmu yang kita dapatkan kuliah di UIB bisnis dan manajemen ini sangat penting diterapkan di sekolah. Ya di sekolah diterapkan ilmu yang kita peroleh ini. Jadi kalau saya sih nggak rugi rasanya untuk kuliah di UIB. Jadi saya imbau kawan-kawan lah ya, ya sesama guru ya supaya ini kuliah masuklah ke UIB. Semuanya akan dilancarkan, semuanya akan diberikan kemudahan tetapi tetap memprioritaskan kualitas di situ. Ya kita bukan kuliah untuk main-main ya, tetapi memang mendapatkan ilmu. Jadi banyak tuh rekan-rekan guru yang masih S1. Ya, ayolah masuk ke UIB ya Mas Gilang ya. Ya bukan boleh. Ya itu kan karena ilmunya yang sudah saya dapatkan sekarang. Ya, ternyata memang betul-betul terasa sekali dampaknya dan luar biasa bisa memanage diri saya, kemudian bisa juga berbagi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Yesi dan Bu Silvana atas waktunya hari ini. Tak terasa obrolan kita ternyata tadi panjang banget sudah ya, apalagi membahas tentang perkuliahan gitu ya. Saya jadi reuni juga nih sama Bu Yesi kan akhirnya ketemu lagi dengan Bu Yesi. Terima kasih karena sudah hadir. Semoga pembicaraan kita hari ini itu bisa menjadi manfaat bagi penonton yang menonton kita di UIB On Air pada episode kali ini. Teman-teman UIB On Air, terima kasih karena telah menyaksikan UIB On Air episode 16. Sampai jumpa di episode UIB On Air selanjutnya. Thank you. On air. 1, 2, 3.